Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galiabi Permana, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Praktikum Perancangan E-Bisnis. Di sini saya akan membuat bisnis plan. Yang pertama, latar belakang dari bisnis plan saya di sini adalah yaitu perkembangan industri fashion di Indonesia saat ini bisa dibilang sangat baik dan pesat, terbukti dari semakin bermunculnya merek pakaian dengan tema yang semakin beragam dan unik. Istilah local pride merupakan media informasi atau gerakan untuk mendukung merek-merek lokal Indonesia. Saya melihat banyak manfaat dan potensi pertumbuhan bisnis fashion di dalam negeri ini merujuk dari istilah yang tadi saya sebutkan, yaitu local pride yang digaungkan sekarang ini. Dengan memanfaatkan media internet untuk strategi pemasaran sekarang ini kayaknya bisa mempengaruhi minat dan potensi penjualan pada produk lokal atau bisnis fashion menjadi tinggi, dan ini merupakan peluang bisnis. Learning by objective di sini saya memahami bahwa calon konsumen perlu mendapatkan informasi yang lebih baik tentang produk yang akan saya jual tersebut. Di sini saya akan memanfaatkan website untuk media penjualan dan juga e-commerce yang ada seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya. Saya yakin bahwa dengan mengkomunikasikan atau memasarkan secara tepat dan tertarget, banyak prospek dari target pasar ini dan akan memanfaatkan peluang tersebut. Ini merupakan analisa SWOT dari bisnis tersebut. Pertama ada faktor internal, ada strength dan weakness. Dari segi strength di sini lokasi dan geografi. Saya tinggal di pusat ibu kota. Lokasi ini bisa dikatakan strategis karena jumlah penduduknya cukup banyak dan berpenghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk di daerah-daerah lain. Maksudnya di sini adalah bahwa Jakarta merupakan sentral bisnis. Jadi untuk melakukan kegiatan bisnis sangat cukup baik. Untuk weakness di sini dari pemenuhan produk. Di sini masih belum bisa terpenuhi karena saya akan melempar melalui vendor lainnya. Jadi kita tidak memproduksi sendiri, merupakan ada vendor lainnya untuk membuat produk tersebut. Dua, dari faktor eksternal ada opportunity dan threat. Untuk opportunity-nya di sini dari segi kebutuhan desainer belum terpenuhi karena masih banyak desainer dan ilustrator lokal yang menjual produknya secara sendiri dan juga belum mengerti mengelola bisnisnya sendiri. Dari segi kompetitor, masih banyak kompetitor yang menjual produk tersebut di bawah harga pasaran. Yang penting menurut mereka bisa laku keras, dan desainnya pun tidak original melainkan mengambil dari desain Google ataupun lainnya. Dari hasil riset di sini saya akan menggunakan 3 tools. Yang pertama ada Google Trend, ada Google AdWords, dan yang terakhir ada SEMrush. Di sini Google Trend merupakan aplikasi grafik statistik pencarian web yang menampilkan popularitas topik pencarian pada kurun waktu tertentu. Hasil dapat ditampilkan menurut kota, wilayah, atau bahasa. Berita-berita atau topik yang menjadi tren juga dapat ditampilkan di Google Trend ini. Dengan aplikasi ini, pengguna bisa membandingkan topik-topik favoritnya maupun topik-topik lainnya yang diminati di seluruh dunia. Google Trend juga dapat menampilkan seberapa sering suatu topik muncul di Google dan di kawasan mana topik tersebut paling banyak dicari. Di Google Trend, seorang dapat mencari tahu seberapa banyak orang mencari kata kunci yang dipakai dan dari mana asal orang tersebut mencari kata kunci tersebut. Kedua ada SEMrush. SEMrush di sini adalah tool SEO atau Search Engine Optimize yang bisa digunakan untuk melakukan keyword research, yaitu bisa melacak strategi keyword yang digunakan oleh kompetitor, menjalankan audit SEO website, pencarian peluang backlink, dan sebagainya. Yang terakhir ada Google AdWords. Google AdWords adalah sebuah produk
periklanan yang dibuat oleh Google yang sampai saat ini masih menjadi sumber pemasukan utama Google di bidang periklanan. Google AdWords adalah sebuah strategi pemasaran periklanan baru yang menggunakan mesin pencarian Google sebagai saran beriklannya. Biasanya disebut sebagai search engine marketing atau pemasaran berbasis mesin pencari. Lanjut, di sini merupakan tampilan dashboard dari Google Trend. Pada tulisan kaos di sini merupakan keyword yang akan saya coba untuk di riset. Di sini saya memilih lokasinya di Indonesia dan pencarian dalam 12 bulan terakhir. Di sini saya memasukkan kategorinya semua kategori dan memilih penelusuran web. Di sini dari tampilan ini merupakan grafik pencarian yang biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia dengan keyword kaos. Dalam rentang 30 Mei sampai 5 Juni di sini ada sekitar 79 pencarian yang dilakukan dalam keyword kaos tersebut. Lanjut, di sini saya mencoba membandingkan dua kata kunci. Di sini ada Erigo dan Deus Ex Machina. Ini merupakan salah satu brand lokal yang paling terkenal sekarang. Di sini saya mencoba untuk mengcompare keduanya tersebut dan menghasilkan dari data tersebut di sini bahwa query yang terkait dari Erigo tersebut banyak dipilih seperti daftar di samping di sini. Pertama ada harga baju, ada sweater, ada CJ, ada ya di atas ini. Dan untuk yang di bawah merupakan query terkait dari kata kunci Deus Ex Machina. Dari hasil ini Erigo paling tertarget dalam penjualannya karena kata kunci yang biasa dipilih oleh masyarakat di sini yaitu ingin menampilkan produknya seperti sweater, baju, celana nih dan kata kunci lainnya. Sedangkan Deus Ex Machina di sini masyarakat sering mencari penelusurannya itu apa arti dari brand tersebut dan lain-lainnya, tidak tertarget. Lanjut pada Google AdWords. Di sini saya mencoba 4 keyword. Yang pertama ada kaos custom, ada jaket custom, ada kaos lokal dan kaos brand lokal. Dari hasil penelusuran didapatkan bahwa ada kata kunci yang diberikan Google di sini bahwa kaos custom tersebut ini menghasilkan penelusuran rata-rata antara 1000 sampai dengan 10.000 dan persaingan dari keyword tersebut sangat tinggi. Nah, jika beriklan pada Google AdWords ini, jika kita ingin memakai keyword kaos custom tersebut, untuk bagian bid halaman teratas ini biayanya 1000 per satu klik dan biaya paling tingginya itu bisa mencapai 3000 per klik. Lanjut pada jaket custom. Pada jaket custom di sini tidak lebih besar dari kaos custom. Penelusurannya yaitu hanya 100 sampai 1000 per bulannya. Tapi persaingannya juga tinggi dan untuk harga bid bagian atasnya rentang terendahnya itu 1200-an dan untuk yang tertingginya di angka 3500. Pada Google AdWords ide kata kunci ini kita bisa juga mendapatkan kata kunci yang akan dikasih oleh Google. Di sini kata kunci relevannya ada brand baju lokal, ada brand kaos lokal, ada baju brand lokal, ada ukuran kaos, ada brand distro, ada custom jaket. Di sini merupakan kata kunci yang direkomendasikan oleh Google
untuk penelusuran per bulannya rata-rata juga cukup tinggi, antara 1.000 sampai 10.000 per bulan untuk keyword brand baju lokal. Tapi persaingan di sini sedang, tidak seperti tadi kaos lokal yang persaingannya sangat tinggi. Kita bisa memilih ini untuk keyword pencarian pada iklan jika ingin beriklan pada Google AdWords. Lanjut, di sini saya merencanakan kata kunci. Ada kaos custom, jaket custom, kaos lokal, dan kaos brand lokal. Nah, di sini setelah saya mengatur kata kunci di atas tersebut, akan dikonversikan oleh Google bahwa kita dapat menghasilkan 140 klik dengan biaya 1 juta menggunakan anggaran harian rata-rata sebesar 33.000. Jadi untuk anggaran harian di sini diestimasikan oleh Google sebesar 33.000 dengan menghasilkan 140 klik. Di sini 140 klik ini estimasinya, dan Google akan menayangkan 3.000 tayangan yang akan ditampilkan oleh Google. Biayanya 1 juta, CTR-nya 3,6%, dan CPC rata-ratanya 7.300 rate klik dari iklan tersebut. Lanjut pada tool SEMrush. SEMrush di sini kita bisa menganalisis kompetitor yang ada. Di sini kita bisa mengetahui seberapa banyak visitor yang ada pada web kompetitor kita. Di sini saya mengambil contoh Screamos. Dia menghasilkan rata-rata 25.000 visitor dalam bulan Mei ini, dan menghasilkan unique visitor sebesar 7.600 dan menghasilkan 6,93 halaman per visit, dan bounce rate-nya 29%. Selain untuk menganalisis traffic kompetitor di sini, kita juga bisa melakukan organic search, keyword gap, dan backlink gap. Contoh seperti di sini, organic research, bahwa keyword rata-rata dari website Screamos ini sebesar 1,5 ribu keyword ya. Contoh di sini, traffic cost $140, brand trafficnya 512%. Lanjut, di sini saya menyimpulkan bahwa produk clothing brand di sini menghasilkan rata-rata per bulan antara 1.000 hingga 10.000 visitor. Kompetitor di sini saya mengambil 3 contoh, ada Rigo, 3 Second, dan Screamos yang tadi udah saya contohkan pada tool SEMrush di sini. Bahwa produk clothing brand ini sangat menjanjikan karena pakaian itu merupakan sebuah sandang ya, yang banyak digunakan oleh masyarakat. Jadi di sini untuk produk bisnis clothing brand ini sangat menjanjikan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.